Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andika Lustiawanto. Saya guru di SMP Negeri 2 Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi jaringan komputer di kelas 8I. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, masih semangat dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Selamat pagi. Kita lanjutkan untuk tentang jaringan komputer. Nah, jaringan komputer tentang apa? Nanti akan kita lihat satu persatu. Ya. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak mau mengecek kehadirannya dulu. Jadi kelas 8I. Nanti kalau misalnya ada temannya yang nggak masuk, saya kasih tahu. Saya manggilnya secara acak. Adis Bastian nggak masuk. Oke. Gilang Kusuma hadir. Ilmi Wahidatul hadir. Rania hadir. Oke, yang nggak masuk siapa lagi tadi selain Hadis? Kausan, Corina nggak masuk. Terus Selva. Oke. Ya, kita doakan semoga yang berhalangan di hari ini bisa segera mencapai kesembuhan dan bisa menemani kita dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tanam bajumu singkat untuk negara. Motivasi untuk pembelajaran hari ini tentang keteguhan. Hidup memang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita bisa mengatakan untuk berdoa hidup lebih baik. Nah, kalau lagi kan seperti ini. Kita kalau kita pegang uang, kita genggam kan. Tapi kalau kita meminjam uang, kira-kira kita bisa mendapat uang lagi nggak? Lebih nggak? Atau malah uang yang kita pegang aja yang kita dapat? Nah, artinya ada saatnya kita harus menggenggam, ada saatnya harus menerima. Ya, dengan menerima kita bisa mengambil uang lebih lagi. Bagaimana lagi dengan sikap kita? Artinya jadi orang jangan yang keras. Ya, ada saatnya kita lunak, tapi ada saatnya kita tegas. Ya, kalau kita keras, ya itu tadi kita malah tidak bisa menerima yang lebih. Kita masih berpikir dengan apa yang kita pertahankan. Kalau kita sifatnya lunak, ada masukan orang, ada saran orang, itu bisa diterima dengan baik. Jadi bukan keras, tapi kita cari yang segar. Nah, materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Canva. Coba Bapak pengen tahu apa saja yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu? Bapak mau jawab? Bang Aisyah, silakan yang keras suaranya biar terdengar. Mengenai aplikasi Canva, kita bisa membuat banyak kreasi dan desain baik di medsos atau
Terima kasih Mbak Isa. Bapak, apa yang Bapak sampaikan di pertemuan minggu lalu tentang Canva itu bisa kalian gunakan untuk pembelajaran yang lain. Bisa kalian dapat tugas untuk bikin poster, disuruh mencari ilustrasi. Nah, kalian bisa menggunakan Canva, banyak template-template, nanti bisa dikombinasikan. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya jadi yang kita belajar hari ini apa aja sih? Nah, pertama kalian akan belajar tentang internet dan jaringan lokal dengan benar, menentukan jenis-jenis teknologi komunikasi dengan tepat, menyimpulkan jenis konektivitas internet dengan benar, menganalisis fungsi perangkat jaringan komputer dengan tepat, dan menunjukkan komponen hardware jaringan komputer beserta fungsinya dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti akan Bapak tuangkan dalam bentuk LKPD atau lembar kerja. Seperti biasa kita akan mengisi LKPD-nya di nama, lalu dikerjakan secara kelompok. Kita akan disiapkan HP-nya, kita akan mengerjakan print dan di-scan barcode-nya. Yang sudah berhasil scan, nanti bisa di-share ke temannya. Yang sudah berhasil scan, tolong link-nya di-share di WA yang lainnya. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Ya. Yang sudah selesai menunggu temannya dulu ya. Iya. Terus sok itu dulu. Sudah. Terus buka lagi biar temannya bisa nonton. Oke, sudah ya? Sudah semua? Sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah, HP-nya silakan taruh di meja, fokus lagi kembali ke layar besar. Selanjutnya, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak punya pertanyaan pemantik atau memancing kalian. Apa kegunaan internet bagi pelajar? Siapa yang mau menjawab? Bentar, yang keras? Banyak keuntungan untuk membantu mencari materi atau informasi terkait pembelajaran dengan cepat, memudahkan komunikasi dengan guru atau teman kelas, dan pembelajaran tatap muka tanpa harus kelas. Ya, jadi dengan internet kalian bisa berkomunikasi lewat WA, kalian bisa googling mencari materi. Nah, terima kasih ya, Mbak. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah, apakah pada saat membuat hotspot WiFi pada smartphone dan mematikan pakai datanya, maka pengguna akan tetap bisa mengakses internet yang kita tetapkan? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan kedua, bisa nih, ya kalian bikin hotspot tethering, tapi kan pakai datanya aktif. Kalau pakai datanya karena matikan, kira-kira yang ngelot tethering internetnya mati atau enggak? Mati ya? Ya, berarti hotspot itu internet atau bukan? WiFi itu internet atau bukan? Nah, cek kita lagi ya, Cal. Saya punya tethering ini. Saya punya tethering kamera, kalian juga di kafe nih. Saya punya di kafe. Ini ada password WiFi ini 1234. Nah, tapi sambungan speednya saya cabut. Nah, kira-kira kamu bisa menikmati internet tersebut enggak? Enggak ya. Tapi WiFi-nya nyambung enggak? Enggak. WiFi-nya? Nyambung. Nah, WiFi-nya saja yang nyambung, tapi internetnya mati. Berarti WiFi itu bukan internet. WiFi adalah teknologi, sama seperti Bluetooth. WiFi itu kan teknologi yang tanpa kabel, menggunakan radio. Jadi jangan sampai salah kaprah. Internet itu apa? Nah, internet adalah gabungan dari jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP. Jadi kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol
berkomunikasi, berinteraksi, berinformasi dalam jarak yang jauh. Nah, jadi kalau nanti ada soal di ujian, protokol yang digunakan untuk internet adalah apa? Jawabannya adalah TCP/IP. Silakan dihafalkan nanti, siapa tahu keluar ketika nanti kalian PAS, gitu ya. Nah, selanjutnya saya punya gambar ini. Yang tahu gambar yang sebelah kanan yang atas? Yang biasa main game tahu ini biasanya. Gambar apa itu? Joystick ya? Joysticknya itu ditempelkan layar berarti. Berarti mainnya pakai stick. Nah iya, mainnya pakai stick. Teknologinya Bluetooth. Terus kalau yang bawah itu ada speaker apa? Nah, speaker JBL menggunakan Bluetooth. Jadi sama seperti Wi-Fi, Bluetooth itu adalah teknologi koneksi nirkabel. Itu saya kasih keterangan di bawahnya. Ada Wi-Fi repeater, wireless router, wireless adapter, dan antena wireless. Wi-Fi sama seperti Bluetooth, teknologinya menggunakan spektrum 2,4 GHz dan 5 GHz. Kalau Bluetooth tadi cuma 2,4. Nah, tapi kalau Wi-Fi dia ada 2,4 sama 5 GHz menggunakan gelombang radio. Nah, protokolnya yang dipakai adalah 802.11 IEE. Nah, sekarang kita coba bahas gambarnya itu ya. Ada yang tahu Wi-Fi repeater? Atau pernah mendengar? Wi-Fi repeater fungsinya untuk menguatkan sinyal. Jadi misalnya di lab komputer ada Wi-Fi, lab Nakula. Terus ke sini kan nggak kuat. Nah, supaya sinyalnya si lab Nakula sampai di sini, saya pasang tuh nama alatnya, Wi-Fi repeater. Tes. Nah, jadi nanti Wi-Fi repeater akan menembak sinyal lab Nakula, sehingga sinyalnya lab Nakula bisa dikuatkan. Nah, itu namanya Wi-Fi repeater. Nah, kalau wireless router berarti mode Wi-Fi ya. Kalian mungkin sudah paham lah kalau di rumah yang punya Wi-Fi. Nah, tabelnya seperti itu. Cuman biasanya kita nyebutnya adalah router. Banyak perlengkapan atau perangkat keras. Nah, kita ngomongnya di sini adalah perangkat keras komputer, khususnya jaringan. Nah, selanjutnya saya memiliki materi. Nah, materi ini saya ambil dari YouTube. Silakan disimak. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi komunikasi dan informasi. Yuk kita simak pembahasannya. Pertama-tama, kita lebih dulu membahas pengertian dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi menurut Rogers tahun 1986 adalah peralatan perangkat keras, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial lingkungan yang menghubungkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan budaya. Dari pengertian tadi, dapat dikatakan teknologi komunikasi mempunyai cakupan arti yang lebih luas, yakni mencakup perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kira-kira apa aja ya yang termasuk perangkat keras atau hardware? Nah, yang pertama ada telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara. Yang kedua, ada ponsel seluler, yaitu alat komunikasi tanpa kabel yang mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, ada faxmill. Faxmill digunakan untuk mengirim tulisan kepada sesama alat tersebut melalui sambungan telepon. Yang keempat, ada telegraf. Telegraf adalah peralatan komunikasi untuk mengirim sandi melalui jaringan telepon. Nah, yang terakhir ada walkie-talkie. Walkie-talkie adalah peralatan komunikasi antara dua orang menggunakan pesawat khusus atau HT yang tanpa kabel. Nah, sekarang kita bahas yuk yang perangkat lunak atau software. Yang pertama ada Line.
Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan dan penggunanya dapat mengirim pesan teks, gambar, video, dan pesan suara. Kedua, ada WhatsApp. Dengan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto, dan lainnya. Yang ketiga, ada Instagram. Instagram itu apa sih? Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video ke berbagai layanan jaring sosial. Yang keempat, ada Snapchat. Snapchat penggunanya dapat mengambil foto, merekam video, dan mengirimkannya ke daftar penerima yang ditentukan. Nah, yang terakhir ada BBM. BBM cara penggunanya simpel banget, yaitu dengan menghubungkan nomor PIN yang eksklusif. Bagaimana dengan ulasan di atas? Sudah jelas bukan? Sekarang waktunya kita beralih ke teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, kabel interaktif dua arah, penyinaran bertenaga rendah, komputer, termasuk personal komputer, TV, video, dan kaset. Teknologi informasi mencakup makna yang lebih sempit, yakni hanya perangkat kerasnya saja. Kira-kira apa aja ya yang termasuk perangkat keras? Dari hardware, yuk kita simak. Yang pertama ada TV. TV adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video. Yang kedua ada radio. Radio digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara di stasiun pemancar melalui frekuensi yang ditetapkan. Yang ketiga ada komputer. Komputer dapat mengolah data menjadi informasi. Dan yang keempat ada notebook. Notebook ini bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir ada koran. Koran adalah media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar yang terbit setiap hari. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, jangan salah lagi ya teman-teman. Ya, itu tadi materi tentang teknologi informasi sama teknologi komunikasi. Sekarang, siapa yang mau bertanya materi yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari Wi-Fi tadi, Bluetooth, terus terakhir yang ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mbak Rania, silakan Mbak Rania, ada yang mau ditanyakan? Apa perbedaan antara Wi-Fi dengan Bluetooth? Oke, apa perbedaan Wi-Fi sama Bluetooth? Pertama adalah kita bahas Bluetooth dulu ya. Jadi Bluetooth dia teknologinya sifatnya direct atau langsung, jadi cuma satu lawan satu. Di HP saya ada pinnya berapa, dimasukkan di HP-nya Mbak Rania, nanti saling berkomunikasi. Udah, kalau saya jawab sama Mbak Rania, saya bisa komunikasi ke pelanggan misalnya, atau saya mau ke Gilang, nggak bisa, jadi sifatnya direct one by one. Tapi kalau Wi-Fi, satu Wi-Fi bisa bikin hotspot yang koneksi kan bisa lebih dari satu. Itu bedanya pertama. Terus jarak, ya, jaraknya Bluetooth sama Wi-Fi jauhan Wi-Fi. Bluetooth paling 4 meter atau 3 meter itu sudah lebih sinyalnya, bisa dari cara berkomunikasi. Tapi kalau Wi-Fi misalnya keluar dari kelas itu masih bisa dapat, sinyalnya juga bisa diukur. Tapi kalau Bluetooth kan bisa indikator sinyalnya di HP kan jarang. Kalau Wi-Fi kan kelihatan. Iya, jadi bedanya Wi-Fi sama Bluetooth secara teknologi lebih bagusan Wi-Fi, meskipun sama-sama nirkabel. Jadi kalau kita spesifikasikan perlengkapan kabel yang digunakan, perlengkapan jaringan yang menggunakan kabel itu ada macam-macam. Saya contohkan di sini, kebetulan saya membawa contohnya, ya. Yang pertama itu adalah kabel UTP. Kabel UTP itu seperti ini, bentuknya seperti yang kalian lihat di lab komputer. RJ45. RJ45 itu ini kepalanya. Nah, jadi kabel dirangkai disambung dengan kepalanya. Nah, kepalanya ini namanya RJ45. Switch contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya, mereknya macam-macam. Ada Cisco, ada TP-Link, macam ini mereknya TP-Link. Nah, kalau misalnya modem, berarti seperti modem Wi-Fi yang di rumah lah. Kan kalau di rumah ada Wi-Fi kan, yang dapat dari sini, ada bentuknya kecil, terus ada antenanya kan. Nah, itu namanya modem. Nah, biasanya kalau kita arsitektur atau urutan-urutannya, kan dari speed itu, dari internetnya, masuk ke modem. Nah, modem kan biasanya kan port ininya, atau colokannya cuma paling 2 atau 3. Anggaplah komputer kita banyak. Nah, gimana supaya komputernya bisa dapat internet?
tanpa melalui wifi bisa ke sini. Nah, jadi dari wifi nyambung ke sini, komputer kalian nyambung ke sini. Nah, sehingga semuanya bisa menggunakan komputer melalui kabel UTP. Kalau yang nirkabel, perlengkapan yang dibutuhkan apa aja? Ya, pertama adalah PC atau laptop. Terus tadi wifi adapter. Wifi adapter masih ingat ya, yang bentuknya kayak flash disk. Nah, itu namanya wifi adapter. Tapi kalau laptop sekarang kan sudah ada wifi-nya, sudah include, jadi jarang lah kalau kita punya wifi adapter. Terus access point. Access point itu apanya? Access point itu nama SSID atau nama identitas di mode wifi-nya. Misalnya Lab Nakula atau SMP 2 Malang. Nah, nama-nama itu adalah access point. Dan duduk sesuai kelompoknya yang sudah pernah dibagi 4 sampai 5 orang. Atau kalau sudah duduk sesuai kelompoknya, nggak usah berpindah tempat. Yang bukan kelompoknya boleh pindah tempat. Ya, nggak apa-apa. Coba dikit ya. Itu ada 3 halaman. Nah, nanti kami diisi dulu namanya, terus dibaca soalnya. Terus begini. Silakan berbagi pekerjaan. Jadi jangan cuma satu orang yang aktif, semuanya Bapak harap aktif untuk mencari jawabannya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan nanti saya bantu. Jadi Bapak harap kalian mencari informasi sendiri. Berinteraksi. Nah, terus kita kan ada gambarnya kan ada banyak. Nah, supaya cepat anunya, satu orang cari satu gambar. Jadi nanti kita tunggu jawabannya, isi fungsinya apa. Ya, nanti ini langkah-langkah berikut materinya, sambil dipraktekkan, tulis jawabannya di sini. Ya, nanti ini langkah-langkah berikut materinya, sambil dipraktekkan, tulis jawabannya di sini. Ya. Makanya kan di nomor 1 itu kan ada tentang Bluetooth tethering. Nah, jadi kamu koneksikan ke sini. Nah, tinggal keluar internetnya. Langkah-langkahnya bisa. Makanya di HP ini cari cara menggunakan Bluetooth tethering. Itu cara praktekkan. Ya, itu internetnya mati. Ya, cari di HP, terus praktekkan, makanya bisa. Jadi sekali jalan 230 menit. Restoran kan wifi-nya mati, internetnya mati.
tethering Bluetooth. Ya. Nah ini yang dipakai untuk mengoneksikan ke internet. Nah jadi ini hidupin dulu, terus kita sambungkan ke sini. Nah, ada dua step. Pertama nyambungkan setelah nyambungkan berikutnya baru menyambungkan jadi ini misalnya kayak kita memasukkan sandi lebih terus harusnya kita kemudian ini sama ini udah nyambung. Sekarang tinggal internetnya. Ini udah. Hasil. Muncul. Jadi yang pertama adalah menghidupkan Bluetooth tethering di HP, terus disandingkan dengan memasukkan pin. Setelah satu pin masuk, baru mengkoneksikan musik ke kameranya juga, kameranya sudah. Iya, ini memang harus punya Yo, 2 menit lagi. Silakan diisikan videonya 2 menit lagi. Untuk kelompok yang sudah selesai bisa maju mempresentasikan, yang lainnya Mbak minta untuk menyimak. Ya, silakan Aisyah. Perkenalkan, saya Syekh Berarti, perwakilan dari anggota kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas praktikum hasil diskusi anggota kelompok yang saya lakukan dengan kelompok saya. Langkah-langkahnya adalah buka setting dan network internet, kemudian pilih hotspot dan tethering di HP kamu. Tekan kabel USB terhubung dengan benar ke seluruhnya. Peningkatan hotspot dan tethering akan muncul di layar
bersama beberapa jaringan itu sendiri. Oke, terima kasih. Berikan tangan untuk Mbak Aiza. Pertanyaan selanjutnya. Yuk, silakan maju. Dibaca. Ya, ayo. Mas Dinta, jagoan. Ya, nomor 3 sampai habis. Perkenalkan dulu, yang keras. Perkenalkan, nama saya Bintang, saya perwakilan dari kelompok 3. Yang ketiga itu nama alatnya switch. Switch berfungsi sebagai komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Yang keempat itu namanya Wi-Fi radiator. Yes. Berfungsi menyebarluaskan jaringan Wi-Fi secara menyeluruh. Yang kelima, nama alatnya Network Interface Card. Berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Bintang. Ya, jadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Nanti untuk yang belum selesai bisa melihat jawaban temannya, dan yang tahu minta tolong diajarkan ke temannya. Nah, selanjutnya setelah presentasi kita masuk di refleksi. Jadi pertanyaannya adalah materi apa yang kita bahas hari ini? Nah, silakan. Mengenai jaringan komputer, bahwa konektivitas terbagi menjadi 2, yaitu kabel atau dikabel. Kemudian kita juga belajar mengenai perangkat keras jaringan. Oh ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, pengalaman berharga apa yang kalian dapatkan? Siapa yang menjawab? Ya, oke. Mas Detya, silakan. Bluetooth tidak hanya sebatas sebagai koneksi untuk sebuah perangkat multimedia, tetapi bisa digunakan untuk akses internet tetapi melalui Bluetooth tethering. Oke, jadi hari ini kalian sudah belajar tentang Bluetooth tethering. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Mas Detya. Ya, jadi kalian hari ini sudah belajar kalau biasanya kalian mengoneksikannya pakai hotspot portable, kalian juga bisa belajar koneksikan pakai Bluetooth tethering. Tapi perlu diingatkan lagi bahwa memang fasilitas di HP-nya harus tersedia. Tadi setelah saya memantau keliling, memang ada beberapa HP yang tidak tersedia Bluetooth tethering-nya. Selanjutnya saya punya soal Google Form. Silakan digunakan HP-nya, di-scan barcode yang kedua ini. Silakan dikerjakan. Bapak harap tadi dari seorang Google Form pertama, yang ini bisa benar semua ya. Jadi dengan apa yang kita pelajari hari ini, kalian bisa mengerjakan untuk soal proses. Ya, silakan di-share ke grup ya teman-teman yang tidak bisa men-scan barcode. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit.
Ya, HP-nya silakan ditaruh kembali. Kita lihat ke layar besar lagi. Materi yang akan datang, kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Jadi kalian akan belajar mengenai positif dan negatifnya ya. Jadi nggak cuma positifnya saja, ternyata media sosial yang sering kita gunakan atau yang sering kalian pakai, ada juga dampak negatifnya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas semangatnya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi kebaikan dan menambah wawasan kita semua. Amin.